berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua beban berat yang menindih jiwa kami, yang membuat kami letih lesu. Bapa, kami sangat percaya Engkau Bapa yang murah hati dan peduli dengan keadaan kami. Engkau akan memberi kami kelegaan, menguatkan hati kami dan memberi kami ketenangan untuk melewati semua pergumulan itu. Bahkan kami sangat yakin di dalam Engkau, masalah kami akan bisa kami selesaikan satu persatu. Sebentar kami akan beristirahat, kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai orang Kristen, sadar atau tidak, kita kadang-kadang terjebak dengan rutinitas sebagai orang yang beragama. Setiap hari kita bertekun dalam doa, setiap hari kita bersaat teduh, setiap minggu bahkan hari-hari tertentu kita tidak pernah lewatkan pertemuan-pertemuan ibadah di gereja. Tetapi ada kalanya hati kita tidak lagi merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan semuanya sebagai rutinitas semata. Dan kita merasa kalau tidak bersaat teduh, kalau tidak berdoa, kalau tidak beribadah di gereja, ada sesuatu yang kurang. Yang kurang bukannya merindukan Tuhan, yang kurang bukannya kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi kita merindukan suasana pertemuan itu. Kita merindukan aktivitasnya. Kalau hal ini terjadi, kita mesti bijaksana menyikapinya dengan sungguh-sungguh. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53 memberi kita pengajaran. Setelah menyelesaikan pembangunan bait suci yang begitu megah dan indah, Salomo menaikkan doa yang mengungkapkan kerinduannya yang begitu besar akan kehadiran Tuhan. Bagi Salomo, gedung bait suci yang begitu megah itu bukan sekedar gedung, tetapi dia rindukan perjumpaan pribadi dengan Allah, menjadi tempat di mana dia bisa bertemu dengan Allah. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa merindukan kehadiran Allah setiap hari, terutama dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, terutama dalam saat teduh kita secara pribadi, dalam doa-doa kita di hadapannya. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang selalu merindukan Allah dan akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Mari kita pelajari perikop ini. Kita baca ayat 23 dan 24. Lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hati hidup di hadapan-Mu. 24, Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada saat ini." Ada satu pengakuan tentang siapa pribadi Allah yang disembah, siapa pribadi Allah yang dirindukannya. Salomo mengakui pribadi Allah yang Maha Kudus,
pribadi yang begitu istimewa, pribadi yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamainya, yang memegang teguh perjanjiannya kepada umatnya. Kasih setianya tidak pernah berubah, walaupun umatnya berubah setia. Walaupun keadaannya kacau balau, tetapi Allah menunjukkan kasih setianya yang tidak pernah berubah kepada umat yang dikasihinya. Dan selalu memberi perhatian dengan segenap hati kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Saudara-saudara, doa yang terjawab adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Dan iman yang benar itu bukan karena cara mengekspresikan imannya, tetapi merupakan kepercayaan atau keyakinan yang jelas tentang siapa yang kita percayai. Iman akan fokus pada pribadi yang kita imani. Oleh sebab itu, merindukan kehadiran Allah dalam ibadah, dalam saat teduh, dalam doa-doa kita pribadi, sangat memungkinkan itu bisa terjadi selama kita selalu merindukan pribadi Allah. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita rindukan, kita sungguh-sungguh fokus pada pribadi itu. Dan kita bersyukur karena ketika kita merindukan kehadiran Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kerinduan itu akan diresponi oleh Allah Bapa kita di surga. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita mestinya semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan rindukan itu setiap hari. Akui itu setiap hari dalam semua lakumu, perilaku maupun perbuatanmu. Yang kedua, merindukan penggenapan janji Allah. Kita bisa baca ayat 25 sampai 27. Maka sekarang ya Tuhan, Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hamba-Mu, Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo meyakini dan merindukan penggenapan janji Allah yang telah diberikan kepada ayahnya, yaitu Raja Daud, untuk mengokohkan keturunan dari Daud di tahta kerajaannya. Salomo juga merindukan kehadiran Allah dalam bait suci yang telah ia bangun, sebagaimana janji Allah yang ingin tinggal bersama dengan umatnya di bumi. Saudara-saudara, ini kerinduan dari orang-orang yang sungguh-sungguh menginginkan, memiliki hasrat yang begitu kuat untuk berjumpa pribadi dengan Allah. Selalu rindu tidak hanya pribadi Allah yang dia kenal, mengakui keberadaan pribadi Allah dengan keyakinan yang kokoh, tetapi juga rindu Allah menggenapi janjinya. Salomo sadar bahwa dia jadi raja itu bagian dari janji Allah kepada Daud ayahnya. Dan Allah berjanji lebih lanjut lagi, ia rindukan Tuhan genapi janjinya lewat hidupnya dan untuk kemuliaannya. Allah yang kita percayai di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki rancangan terbaik dalam hidup kita. Dia berjanji untuk menggenapi rancangannya tersebut dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan anak cucu kita, melalui keturunan kita. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia, harapkan dan imani yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menghampiri Dia dalam doa, dalam ibadah, kagumi, ungkapkan, akui siapa pribadi Allah yang kita kenal itu dengan
pujian kita, dengan kesaksian kita, dengan kata-kata kita, tetapi juga rindukan Tuhan bekerja untuk menggenapi janjinya melalui hidup kita dan untuk keturunan kita. Yang ketiga, Salomo sungguh-sungguh mohon pengampunan Allah, baik bagi dosanya maupun dosa umat yang dipimpinnya. Di ayat yang itu bisa kita baca lengkapnya, ayat 28 sampai 53, tetapi saya akan baca ayat yang 33 dan 34. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namanya, dan mereka berdoa dan mohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Salomo rindu bahwa bait suci yang dia bangun itu menjadi tempat di mana umat Allah bisa berjumpa dengan Allah secara pribadi, mengalami penggenapan janji Allah dan mendapatkan pengampunan Allah. Menjadi rumah pengampunan di mana setiap orang berdosa memiliki pengharapan belas kasihan Tuhan akan mengampuni. Salomo sadar bahwa bangsa Israel tidak luput dari kesalahan. Maka ia memohon kepada Allah agar setiap kali umatnya berdosa dan datang kepadanya mengakui dosa dan pelanggaran mereka, Allah berkenan untuk mendengar dan mengampuni mereka. Sehingga keadaan mereka pun kemudian akan dipulihkan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Kehadiran Allah dan pengampunannya ini sangat penting dalam kehidupan umat Allah. Sebab disitulah umat Allah itu diperkenan hadir, boleh menikmati kekudusannya lewat kehadirannya, mendapatkan pengampunan yang membuat dia akhirnya kembali pada rencana Tuhan. Keadaannya kembali sebagaimana seharusnya. Kita patut bersyukur karena Allah di dalam Yesus Kristus menyediakan kasih karunia yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus adalah tebusan lunas atas semua dosa yang telah kita lakukan di masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang Kristen saat ini? Apakah saudara masih berdoa? Kalau saudara masih berdoa, apakah saudara mengalami perjumpaan pribadi, merasakan keintiman dengan Allah ketika saudara berdoa? Apakah saudara masih bersaat teduh? Ketika saudara bersaat teduh, apakah saudara merasakan kehadiran Tuhan, sedang bersekutu dengan Tuhan, dan saudara mendapatkan tuntunan dari firman-Nya? Apakah saudara masih beribadah setiap minggu? Bahkan mungkin lebih, tidak hanya hari Minggu, tetapi setiap pertemuan-pertemuan ibadah itu, apakah saudara merasakan Allah hadir dalam pertemuan-pertemuan, dalam persekutuan orang-orang percaya itu? Ketika saudara bersorak-sorai memuji Tuhan dengan nyanyian yang begitu indah, apakah saudara merasakan bahwa hati saudara sedang terangkat memuji dan menyembah Dia? Ketika kita lakukan aktivitas-aktivitas agama yang baik itu, tetapi kita tidak merasakan, mari kita cek. Mungkin ada dosa yang belum mendapatkan pengampunan. Kita belum akui, kita belum bereskan di hadapan Tuhan, dan kita belum beroleh pengampunan. Atau kita tidak sungguh-sungguh merindukan Dia. Kita tidak sungguh-sungguh merindukan untuk berjumpa dan menikmati persekutuan dengan Allah. Atau problemnya mungkin kita tidak sungguh-sungguh mempercayai, meyakini, dan mengakui pribadi Allah yang jadi Tuhan atas hidup kita, yang berkuasa dan menguasai kehidupan kita. Kita evaluasi, mari kita periksa hati kita. Karena Allah rindu bersekutu dengan kita semua, dan biarlah itu juga menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena penebusan Yesus Kristus itu memberi kami anugerah yang begitu luar biasa.
Kami boleh menghampiri Engkau, tidak perlu lagi merasa takut untuk dihakimi dan dimurkai. Dan kami bahkan boleh memanggil Engkau Bapa dengan penuh keintiman, penuh dengan kehangatan cinta kasih kami, karena Engkau sungguh-sungguh selalu merindukan persekutuan dengan kami. Bapa, Engkau mengerti keadaan saudara-saudara yang saat ini sedang bergabung dengan Raise and Guide. Sebagian dari mereka tidak lagi menikmati keindahan bersekutu dengan Tuhan lewat doa-doa mereka, lewat saat-saat teduh mereka, atau bahkan lewat ibadah mereka. Semuanya hanya berjalan rutin. Hamba-Mu berdoa kiranya Roh Kudus menjamah kembali, kobarkan hati yang penuh dengan kerinduan yang besar. Mereka sungguh-sungguh bisa merindukan kehadiran Tuhan. Mereka sungguh-sungguh hatinya berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan luar biasa lewat setiap hal yang Dia lakukan dalam ibadah mereka, Bapa. Hal-hal yang menghalangi hubungannya dengan-Mu, kiranya Roh Kudus juga ingatkan, dan kasih karunia-Mu kiranya menarik mereka kembali untuk menyelesaikan semua hal yang menghalangi itu. Kami bersyukur untuk anugerah dalam Yesus Kristus, dan kami rindu setiap hari kami boleh berjumpa dengan-Mu, setiap hari kami boleh bersekutu dengan-Mu, setiap hari kami boleh menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau beristirahat, Tuhan berkati dengan damai sejahtera dan ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau anggota keluarga sedang mengalami pergumulan atau sedang membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9, mari kita perkatakan bersama-sama. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Setiap malam saudara sungguh-sungguh boleh mengalami Raise and Guide. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.